Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 3, yaitu melanjutkan di minggu yang sebelumnya. Yang kita pelajari pada hari ini yakni tata kelola pemerintahan yang baik. Kita langsung saja ke materi. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungan dengan demokrasi masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Mulai dari yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Pada praktik, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Lauda Ida 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Model yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Dan yang B, komunikasi adanya jaringan multisistem, pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Dan yang C, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk memandirikan pemerintah, self-governing, dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. D. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. Mulai dari yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar, yaitu misalnya pemerintahan mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Dan yang kedua, hubungan antara pemerintahan dan rakyat, misalnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Dan yang ketiga, hubungan antara pemerintahan dan organisasi kemasyarakat, misalnya pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang keempat, hubungan antar pejabat-pejabat yang dipilih, politisi, dan pejabat-pejabat yang diangkat atau pejabat birokrat, misalnya mengadakan pertemuan atau rembuk antara tokoh masyarakat atau pejabat birokrat atau politisi. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan, misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Yang nomor 6, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang. Dan yang nomor 7, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Mulai dari yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain
dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah. Kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Nah, cukup sekian pertemuan pada minggu ini. Akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Untuk kalian, jika ingin yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian dengan menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.